Kenapa banyak orang Jawa memilih menyepi di malam ini? Kenapa hajatan, pernikahan, bahkan pesta dilarang dilakukan? Apa rahasia di balik ritual kira pusaka yang hanya dilakukan di malam satu suro? Dan benarkah ada raja yang menghilang tanpa jejak di malam ini? Malam satu suro bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam yang dipercaya menyimpan kekuatan besar, dan siapapun yang menyepelekannya bisa celaka. Pernahkah kamu merasakan malam yang begitu sunyi tapi terasa berat, seolah ada yang mengawasi? Itulah malam satu suro, malam paling misterius dalam kalender Jawa. Konon di malam ini, tabir antara dunia manusia dan alam gaib terbuka lebar. Makhluk halus bebas berkeliaran. Pusaka-pusaka kuno memancarkan energi gaib, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari tempat-tempat yang biasanya sepi. Siapkah kamu mengungkap rahasianya? Karena malam ini bisa jadi bukan malam yang biasa. Satu suro, gerbang terbukanya alam gaib. Malam satu suro bagi sebagian besar masyarakat Jawa bukanlah malam biasa. Ini adalah malam yang dianggap sakral, penuh misteri, dan diyakini sebagai waktu ketika tabir antara alam nyata dan alam gaib menjadi sangat tipis, nyaris hilang. Banyak orang tua dulu berkata, "Ojo keluyuran ing bengi suro anakku, amergo bengi iki bengi wingit," yang artinya, jangan keluar malam-malam di suro anakku, karena malam ini malam suci dan keramat serta sakral. Menurut kepercayaan Jawa kuno, malam satu suro adalah waktu di mana makhluk halus, arwah gentayangan, dan berbagai entitas gaib memiliki keleluasaan untuk menampakkan diri atau bahkan berinteraksi dengan manusia. Mereka bebas berkeliaran karena batas antara dimensi mereka dan kita menjadi kabur. Hal ini dipercaya sebagai bagian dari siklus spiritual alam semesta yang hanya terjadi setahun sekali. Inilah mengapa banyak orang Jawa yang memilih menyepi di rumah, tidak keluar malam, bahkan melakukan tirakat dan doa-doa khusus. Suasana pun biasanya terasa sangat sunyi, bahkan mencekam. Banyak binatang seperti anjing menggonggong tanpa sebab, ayam jago berkokok di tengah malam, atau kucing terlihat gelisah. Orang-orang yang peka terhadap energi biasanya akan merasakan hawa dingin menusuk tulang dan suasana yang ganjil, seolah ada banyak mata yang sedang memperhatikan dari kegelapan. Selain itu, malam ini dianggap sebagai momen ketika para leluhur kembali menengok keturunannya. Banyak yang percaya bahwa arwah orang-orang yang sudah meninggal akan datang secara halus tanpa menakut-nakuti, tapi hanya hadir sebagai bentuk perhatian. Oleh sebab itu, malam ini dijadikan ajang untuk mendoakan para leluhur, membersihkan diri secara batin, dan memohon keselamatan dari segala maraba bahaya yang tak kasat mata. Di beberapa daerah, malam ini diiringi dengan ritual besar seperti kirap pusaka. Di Yogyakarta, misalnya, keraton menggelar kirap malam satu suro dengan mengarak pusaka keraton keliling kota. Ini bukan pertunjukan biasa, melainkan bentuk penghormatan kepada benda-benda keramat yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Bahkan, para abdi dalam yang ikut kirap harus menjalani puasa dan tirakat berhari-hari sebelum acara agar jiwa mereka bersih dan siap menghadapi energi besar malam tersebut. Kesimpulannya, malam satu suro dianggap sebagai malam yang tidak bisa disamakan dengan malam-malam lainnya. Bukan karena horor semata, tapi karena nilai spiritual dan budaya yang menyelimutinya sangat kuat. Dan jika kita mengabaikan semua pesan leluhur tentang malam ini,
bisa jadi kita membuka pintu bagi sesuatu yang tak kita pahami. 2. Malam pengisian energi spiritual. Malam satu suro juga dikenal sebagai malam yang sangat kuat secara spiritual. Banyak orang percaya energi gaib dan kekuatan Allah mencapai titik tertingginya di malam ini. Karena itulah malam ini dimanfaatkan oleh para spiritualis, pelaku kebatinan hingga orang awam yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan untuk melakukan tirakat, semedi, puasa, dan ritual batin lainnya. Salah satu bentuk tirakat yang sangat terkenal adalah tapa bisu. Dalam tapa bisu, seseorang memilih untuk tidak berbicara sepanjang malam, tidak makan, tidak minum, dan hanya duduk diam dalam keheningan. Ini bukan sekadar diam, tapi bentuk pengendalian diri yang luar biasa. Tujuannya adalah agar batin menjadi lebih peka terhadap bisikan ilahi dan lebih terhubung dengan energi semesta. Bagi masyarakat Jawa, tapa bisu di malam suro bisa membawa pencerahan batin yang sangat dalam, bahkan bisa menjadi pintu awal menuju kebijaksanaan sejati. Selain tapa bisu, ada juga yang melakukan puasa mutih, yakni hanya makan nasi putih dan minum air putih saja selama beberapa hari sebelum malam satu suruh. Ritual ini dipercaya dapat membersihkan tubuh dan jiwa dari energi negatif. Ketika tubuh bersih dan jiwa tenang, maka seseorang akan lebih siap menerima ilham, petunjuk, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak juga yang melakukan semedi atau meditasi baik di dalam rumah maupun di tempat-tempat khusus seperti gunung, sungai, makam keramat, atau tempat sunyi lainnya. Semedi ini bukanlah bentuk pemujaan kepada roh halus, melainkan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan mencari ketenangan hakiki. Tidak sedikit juga yang mengadakan ritual pembersihan rumah dan lingkungan, menabur bunga 7 rupa di pekarangan, atau membakar dupa sambil membaca doa atau mantra-mantra perlindungan. Semua itu dilakukan bukan untuk memanggil makhluk halus, tetapi untuk menetralisir energi negatif yang mungkin sedang berkeliaran di sekitar rumah atau dalam kehidupan kita. Uniknya, banyak orang yang mengaku mengalami mimpi-mimpi aneh, penglihatan gaib, atau bahkan bisikan suara misterius setelah melakukan ritual di malam satu suruh. Tapi anehnya, pengalaman-pengalaman ini tidak selalu menakutkan. Justru banyak yang mengaku mendapatkan petunjuk hidup, solusi dari masalah, atau bahkan perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Intinya, malam satu suro adalah malam yang sangat cocok untuk perenungan diri. Ini bukan malam untuk bersenang-senang, tapi malam untuk mendekat pada Sang Pencipta, memohon perlindungan, membersihkan batin, dan menyelaraskan diri dengan semesta. Sebuah waktu sakral yang hanya datang setahun sekali, dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk benar-benar merasakan maknanya. 3. Waktu terlarang untuk hajatanu pernikahan. Salah satu rahasia besar yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Jawa hingga hari ini adalah pantangan mengadakan hajatan atau pernikahan di bulan Suro, khususnya pada malam satu Suro. Mitos ini bukan sekadar cerita turun-temurun tanpa alasan. Di balik larangan tersebut tersimpan filosofi yang dalam dan nuansa spiritual yang tak bisa diabaikan. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro dianggap sebagai bulan keramat dan bulan berkabung spiritual. Bukan karena bulan ini membawa sial, melainkan karena pada bulan ini manusia diajak untuk merenung, membersihkan diri, dan menundukkan hawa nafsu. Itulah sebabnya berbagai bentuk kemeriahan seperti pesta pernikahan, selamatan besar, atau bahkan pertunjukan yang ditiadakan. Melaksanakan hajatan di bulan Suro
dianggap kurang pas, bahkan bisa membawa dampak buruk bagi mereka yang nekat melanggarnya. Masyarakat percaya menggelar acara besar di bulan Suro sama saja dengan mengundang energi gaib yang belum tentu bersahabat. Banyak cerita beredar dari acara pernikahan yang tiba-tiba batal, pengantin yang sakit tanpa sebab, hingga perselisihan besar antar keluarga yang terjadi usai pesta. Secara filosofi, bulan Suro adalah waktunya menyepi, bukan berpesta. Waktunya menyambung hubungan batin dengan Sang Pencipta dan leluhur, bukan justru mengalihkan perhatian dengan keramaian duniawi. Ini mirip seperti bulan Muharram dalam Islam, yang juga dijadikan momen untuk refleksi dan tidak disarankan untuk perayaan. Beberapa orang berusaha mengakali hal ini dengan mengganti nama bulan seperti menyebutnya bulan Muharram saja, tanpa embel-embel Suro, atau tetap menggelar pesta dengan ritual pembersih energi terlebih dahulu. Namun bagi yang benar-benar taat pada adat, lebih baik menunda acara besar hingga bulan berikutnya daripada mengambil risiko tak terlihat. Menariknya, larangan ini tidak hanya berlaku untuk pernikahan, tapi juga berlaku untuk pindahan rumah, membuka usaha baru, hingga perjalanan jauh. Semuanya dianggap lebih aman jika dilakukan setelah bulan Suro berlalu. Ini mencerminkan betapa besarnya penghormatan masyarakat Jawa terhadap siklus spiritual yang mereka warisi sejak ratusan tahun lalu. Jadi, ketika kamu melihat masyarakat Jawa sangat berhati-hati di bulan Suro, apalagi pada malam pertamanya, bukan berarti mereka percaya tahayul, tapi karena mereka paham bahwa ada waktu-waktu tertentu dalam hidup yang harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan kerendahan hati. 4 pusaka benda gaib hidup di malam ini. Bagi para pecinta dunia spiritual dan kebatinan Jawa, Malam 1 Suro memiliki arti yang sangat spesial, khususnya bagi mereka yang memiliki pusaka, jimat, atau benda bertuah. Malam ini dipercaya sebagai waktu di mana benda-benda gaib tersebut memancarkan kekuatannya secara maksimal. Bahkan ada yang meyakini pusaka-pusaka tersebut bangun atau hidup sejenak untuk menyesuaikan kembali energi mereka. Keris, tombak kuno, batu akik, mustika, dan berbagai benda warisan leluhur biasanya disimpan dalam tempat khusus yang dianggap suci. Tapi pada malam 1 Suro, benda-benda itu akan dikeluarkan untuk dibersihkan dan dirawat. Proses ini disebut sebagai ritual penyucian pusaka dan biasanya dilakukan dengan air kembang 7 rupa, asap dupa, serta bacaan doa atau mantra-mantra tertentu. Namun yang mengejutkan adalah banyak orang yang mengaku mengalami kejadian aneh saat proses pembersihan pusaka. Ada yang melihat cahaya keluar dari bilah keris. Ada yang mendengar suara lirih dari pusaka tua. Bahkan ada yang tiba-tiba kesurupan saat menyentuh benda tersebut. Tapi anehnya semua itu dianggap sebagai hal wajar dan bagian dari interaksi energi antara manusia dan benda pusaka. Sebenarnya pusaka dalam tradisi Jawa bukan sekadar benda mistis. Ia adalah simbol kekuatan batin, warisan leluhur, dan pengingat agar pemiliknya hidup dalam keutamaan. Namun karena pusaka diyakini memiliki penunggu gaib atau isi, maka pemiliknya harus menjalin hubungan batin yang harmonis dengannya. Dan malam 1 Suro adalah waktu terbaik untuk memperkuat ikatan tersebut. Beberapa orang bahkan melakukan ritual khusus seperti bersemedi di depan pusaka, membakar dupa,
atau membaca doa sepanjang malam untuk mendapatkan petunjuk hidup atau perlindungan. Mereka percaya bahwa jika pusaka dihormati dan dirawat dengan baik, maka ia akan membalas dengan memberikan pertolongan di saat genting, entah lewat mimpi, firasat, atau kejadian ajaib. Menariknya, di beberapa keraton, seperti di Yogyakarta dan Surakarta, pusaka-pusaka kerajaan juga diarak dalam prosesi kirap malam satu suro. Ribuan orang mengikuti dengan khusyuk. Banyak yang berharap bisa menyerap energi gaib dari pusaka tersebut atau sekadar ikut merasakan aura spiritualnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda yang dianggap memiliki nyawa. Namun tentu saja, semua keyakinan ini tetap kembali pada niat dan keimanan. Pusaka bukan untuk disembah, tapi untuk dijaga sebagai simbol peradaban dan nilai-nilai luhur. Malam satu suro hanyalah momentum. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal negatif. Seperti halnya kita membersihkan pusaka dari karat dan debu. 5. Malam Surok, mitos kesaktian raja-raja Jawa. Dalam sejarah Jawa, malam satu suro tak hanya dikenal sebagai waktu spiritual bagi rakyat biasa, tetapi juga menjadi malam yang sangat dikeramatkan oleh para raja-raja Jawa kuno. Mereka meyakini bahwa malam ini adalah malam wahyu, malam di mana kekuatan langit bisa turun ke bumi, memberikan petunjuk, kekuasaan, bahkan kesaktian kepada siapa saja yang pantas menerimanya. Bukan hal aneh jika raja-raja zaman dahulu melakukan tirakat dan semedi berhari-hari menjelang malam satu suro. Mereka naik ke gunung, menyepi di gua, atau berendam di sungai selama malam-malam keramat. Bukan sekadar mencari ketenangan, tapi berharap mendapat wahyu kedaton. Ilham gaib yang meneguhkan takhta atau memberikan kekuatan batin yang luar biasa. Dalam catatan lisan masyarakat Jawa, ada banyak kisah tentang raja yang memperoleh kekuatan luar biasa setelah ritual malam suro. Salah satunya adalah kisah Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, yang dipercaya mendapat kekuatan dari Kanjeng Ratu Kidul di malam seperti ini. Konon pertemuan mereka terjadi di Laut Selatan dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah melalui tirakat tingkat tinggi. Tidak hanya Panembahan Senopati, raja-raja seperti Sultan Agung, Hamengkubuwono, hingga Pakubuwono semuanya memiliki catatan spiritual yang kuat terkait malam suro. Di malam inilah mereka memantapkan hati, memperbarui sumpah jabatan kepada leluhur dan Tuhan, dan memperkuat batin untuk menjalankan kepemimpinan. Dalam dunia spiritual Jawa, malam suro adalah waktu di mana keseimbangan antara kekuasaan lahir dan batin diuji. Seorang pemimpin tidak hanya harus kuat secara politik, tapi juga secara spiritual. Oleh sebab itu, banyak raja melakukan penyucian keraton, membersihkan benda pusaka, dan menyendiri di ruang-ruang meditasi khusus seperti Bangsal Prabayeksa atau Sasana Hinggil. Ada juga mitos tentang raja-raja yang lenyap secara misterius di malam suro. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda tentang Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang disebut moksa atau hilang tanpa jejak di malam satu suro. Sebagian percaya beliau tidak mati, tapi masuk dimensi gaib dan akan kembali suatu saat nanti sebagai Ratu Adil atau Satrio Piningit. Inilah mengapa malam satu suro juga dihubungkan
dengan ramalan-ramalan besar tentang masa depan Nusantara. Rakyat kecil pun ikut merasakan getarannya. Banyak yang percaya siapapun yang serius bertapa di malam satu suro bisa mendapat petunjuk besar dalam hidupnya. Tapi peringatannya jelas, tidak semua orang kuat menghadapi apa yang akan datang. Sebab ketika seseorang membuka diri terhadap alam halus, maka ia juga membuka pintu terhadap ujian batin dan godaan dari makhluk gaib. Sahabat spiritual, malam satu surau bukan sekadar malam pertama di kalender Jawa. Ini adalah malam yang penuh makna, syarat filosofi, dan dibalut misteri yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menjaga kearifan leluhur. Bukan tentang takut pada gaib, tapi tentang menghormati waktu-waktu yang disakralkan oleh alam dan budaya. Bukan tentang menghindari hajatan karena sial, tapi tentang memberi ruang pada jiwa untuk menyepi, membersihkan diri, dan menyambung kembali tali batin dengan Sang Pencipta. Malam Satsuro mengajarkan kita untuk jeda, menahan diri dari gemerlap dunia, dan sejenak masuk ke dalam keheningan. Karena di sana kita bisa mendengar suara hati yang sesungguhnya. Malam ini mengajarkan kita makna pengendalian, penghormatan, dan pemurnian jiwa. Dan yang paling penting, apapun yang terjadi di malam satu suro sejatinya adalah bagian dari skenario besar yang sudah ditulis oleh Gusti Ingkan Murbeng Dumadi. Semua yang gaib, semua yang tampak, semua yang terasa dan tak terlihat, semuanya berjalan atas kehendaknya. Maka jangan takut, tapi juga jangan meremehkan. Jadikan malam suro sebagai waktu untuk berdoa, merenung, dan kembali ke dalam diri. Karena mungkin di malam itulah pintu rezeki, keselamatan, dan petunjuk hidupmu sedang dibukakan olehnya. Malam satu suro adalah malam penentu, malam penyucian, malam transformasi. Dan bagi raja-raja Jawa, ini adalah malam sakral untuk menjaga keselarasan antara langit dan bumi, antara tahta dan jiwa, antara dunia manusia dan dunia para leluhur.